Shalom semua, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim. Yaitu, jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita.
Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita katakan Mazmur 91 dengan iman 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tidak dapat kami balas setiap kebaikan dan anugerah Tuhan selain pujian dan penyembahan yang datang dari hati yang mengucap syukur dan mengasihi Engkau saja Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau terlebih dahulu hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau angkat pujian penyembahan meninggikan Engkau Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Shalom. Yang bersuka cita boleh sambil lambaikan tangan tinggi katakan shalom. Shalom. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Mari sambil tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara.
percaya Tuhan. Siang hari ini dengan iman kami terima kemenangan daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kau yang bersyukur dan percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak yang dikasihi Tuhan. Terima kasih, terima kasih, oh Tuhan, ku menyembah, kami menyembah-Mu, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan, kami bawa pujian, syukur kehadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, oh Yesus, haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami ya Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin
kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Lebih lagi nyatakan kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku
mempertemukan setiap kami Tuhan seperti Raja Wali ya Tuhan Yesus. Kami punya mata yang tajam ya Tuhan Yesus. Kami punya mata yang tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Dan Engkau memberikan kekuatan kami Tuhan untuk terbang melewati setiap badai yang ada ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bersama dengan Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami tahu Tuhan hidup kami akan terus terbang bersama dengan Engkau. Semakin hari semakin tinggi bersama dengan Engkau Tuhan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya ya Tuhan Yesus. Dan kami tahu hidup kami tidak akan pernah sama lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau mengangkat tangan kami Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Biarlah Engkau memberkati Indonesia dengan damai sejahtera yang daripada Engkau. Engkau memberkati Indonesia dengan shalom yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan kemuliaan itu yang melingkupi bangsa kami Tuhan. Mulai dari titik nol kota Jakarta ini sampai kepada setiap provinsi, setiap kota yang ada di Indonesia. Diberkati oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan bangsa kami adalah biji mata-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau membawa Indonesia menjadi Indonesia yang maju ya Tuhan Yesus. Engkau yang membawa Indonesia menjadi display-Mu atas bangsa-bangsa ya Tuhan. Engkau yang terus bertahta atas bangsa kami ya Tuhan. Dan kami tahu Engkau yang mengasihi bangsa kami. Engkau yang meluputkan Indonesia dari krisis moneter dunia ya Tuhan Yesus. Dan Engkau yang akan membawa Indonesia Tuhan melewati setiap krisis demi krisis yang ada. Dan Engkau yang akan membongkar setiap korupsi-korupsi yang ada Tuhan. Segala sesuatu yang jahat, sesuatu yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan. Biarlah itu dibongkarkan dari bangsa kami Indonesia ini. Biarlah bangsa kami Tuhan tegak berdiri dengan kebenaran yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan pemimpin-pemimpin bangsa kami, biarlah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Adalah pemimpin-pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan bangsa ini Tuhan dengan roh yang takut akan Tuhan. Dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan Yesus. Dari Bapak Presiden kami, wakilnya, anggota kabinet menteri ya Tuhan, anggota MPR, DPR, TNI, Polri yang terus berjaga-jaga atas bangsa kami juga ya Tuhan. Terus Engkau berikan kesehatan yang daripada Engkau Tuhan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dan kami tahu ya Tuhan, biarlah keputusan-keputusan yang mereka ambil, itu adalah keputusan yang akan mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh penduduk Indonesia. Dan kami tahu ya Tuhan, Engkau yang memberkati tanahnya, Engkau yang memberkati lautnya, Engkau memberkati udaranya Tuhan. Setiap perekonomian bangsa kami Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Bahkan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru Tuhan terbuka di bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Sehingga bangsa Indonesia Tuhan, masyarakatnya ya Tuhan Yesus dipenuhi dengan keamanan yang daripada Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang terus melingkupi bangsa kami Tuhan dengan kedamaian yang daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo yang baru berulang tahun ya Tuhan Yesus. Kami minta umur yang panjang daripada-Mu, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu. Sehingga keluar masuknya Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang dia kerjakan Kau buat jadi berhasil dan beruntung. Dan kami percaya Tuhan visi dan misi yang Kau berikan atas GBI Gatot Subroto ya Tuhan. Kami akan membawa amanat agung ini Tuhan dari Indonesia sampai kepada bangsa-bangsa dan akan kembali ke Yerusalem. Biarlah hamba-Mu terus kuat ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu terus kuat berdiri bagi Engkau ya Tuhan. Selalu menanti-nantikan Engkau Tuhan, menanti-nantikan suara-Mu ya Tuhan. Engkau yang terus mempertajamkan visi dan misi atas gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, Pastor William beserta dengan Ibu Maulin. Kami juga minta berkat yang sama daripada Engkau turun atas hamba-Mu Tuhan. Keluar masuk mereka Engkau berkati ya Tuhan. Setiap kendaraan yang mereka pakai, tempat tinggal mereka tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada satupun intervensi daripada kuasa jahat ya Tuhan yang mengganggu kehidupan hamba-Mu. Kemanapun hamba-Mu melayani, kami percaya tanda heran dan mujizat itu menyertai ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya setiap kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan, kami juga akan mengalami mujizat yang sama. Kami juga akan mengalami impartasi yang sama Tuhan dari gembala kami ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kami akan lahir, kami akan terus bertumbuh menjadi pemuji penyembah-Mu ya Tuhan. Yang akan menyembah Engkau di dalam roh dan di dalam kebenaran.
Dan kami percaya Tuhan jemaat-jemaat-Mu di depan ini. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang berbeban berat Engkau sudah berikan jalan keluar bagi setiap kami. Pintu-pintu di hadapan kami yang selama ini tertutup terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya tingkap-tingkap surga terbuka bagi setiap kami. Kebutuhan finansial kami Engkau yang memberkati ya Tuhan Yesus. Pekerjaan kami Tuhan, usaha kami Engkau yang memberkati Tuhan. Kabonyani berhasil dan beruntung apapun yang kami kerjakan. Tempat yang kami injak, tempat itu diberkati ya Tuhan. Di setiap marketplace yang ada ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami tahu tempat itu diberkati ya Tuhan Yesus. Karena kami berdiri bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdiri untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pastor Aruna yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami. Engkau berikan hikmat, marifat, pewahyuan yang daripada-Mu turun atas hamba-Mu. Sehingga setiap firman yang dikeluarkan itu firman yang akan memerdekakan setiap kami. Itu akan firman yang akan mengubahkan setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Dan kami yang mendengar ya Tuhan, kami menjadi tanah yang subur. Untuk Kau tabur kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu akan terus bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari dengan imanmu katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Hiraya basyandaya rala barala 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 barala. Hiraya basandaya rala barala 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 mu. Hiraya basyandaya rala barala 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 barala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saudara melimpah lebih dari cukup dalam waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi tujuan kebaikan dalam hidup kami. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik karena kasih-Mu bersama dengan kami senantiasa. Roh Kudus yang manis yang membawa kami, ajar kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang pada panggilan-Mu yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengagungan adalah bagi nama-Mu. Engkaulah perisai hidup kami, Engkau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh kehidupan kami. Sebab Engkaulah upah kami yang sangat amat besar. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, ini saya yang pertama ke tempat ini, Bapak Ibu di tahun ini ya. Sudah terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru Bapak Ibu. Ini sudah bulan Februari dan segera masuk ke Maret. Ada banyak hal yang Bapak Ibu sudah melihat hari-hari ini. Ini peperangan Iran dan Amerika depan mata, ini nggak tahu terjadi kapan, katanya minggu depan. Kita nggak tahu bagaimana perbincangan di samping itu. Belum lagi Anda tahu bahwa kasus Jeffrey Epstein, waduh, ternyata di muka bumi ada banyak sekali peristiwa yang kita tidak tahu sebetulnya. Dibongkar semuanya oleh pengadilan di Amerika. Bapak Ibu, apa yang terjadi hari-hari ini? Saya mengerti bahwa kondisinya dunia semakin gelap, tapi saya mengerti anak-anak Tuhan akan terus diberkati. Bapak Ibu, ini indah sekali. Hari ini saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu, siapa yang membawa Alkitab ini? Yang seperti ini loh. Bapak Ibu, Pak, jangan ketinggalan zaman kayak gitu loh Pak. Sekarang udah zaman pakai handphone Pak. Handphone saya ini keren Pak, handphone baru ada 5 versi sana Pak. Ada bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa juga ada.
Bapak Ibu, hari ini kita nggak butuh handphone Anda, masukkan dalam saku Anda, dalam tas Anda, kita nonton dari sini ayatnya. Bapak Ibu, ini menarik kalau saya melihat hari ini ya. Kalau Anda suka nonton YouTube atau medsos, bukan TikTok, YouTube, nonton YouTube. Oke, pertanyaannya adalah, apa menurut Anda topik di YouTube yang paling ramai tentang kekristenan hari ini? Apa topiknya? Ada yang pintar, Udah, nggak usah jawab. Nanti kerjain sama pendeta loh, diam aja udah jawab. Bapak Ibu, apa topiknya? Perdebatan, iya perdebatan, betul perdebatan. Perdebatan antara orang Kristen sama non-Kristen, debaters Kristen sama debaters non-Kristen, mengadu. Wah, itu yang nonton bisa 500.000 sampai 1 juta Bapak Ibu. Banyak sekali yang nonton. Bapak Ibu kalau saya melihat di sana, waduh itu bahasanya bukan kasar lagi, kuas-suarnya bukan main. Itu bahasanya ampun, saya merasa kenapa pemerintah gak turun tangan nih, tapi mungkin sudah saatnya seperti itu. Berdebat dan saya melihat dari perdebatan itu dan berkata seperti ini. Carikan di Alkitab di mana Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Waduh, saya melihat oh ini dikatakan orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu mengerti bahwa Anda kan punya Alkitab 66 ini. 39 dari PL dan 27 dari PB. Ada yang bilang, saya punya 71 Pak, ada 73, ada 81, ada 88, macam-macam. Tiap orang punya bagian macam-macam Alkitab. Tetapi yang kita punya adalah 66 kitab yang ini. Dalam 66 kitab ini, Tuhan itu membungkus kitab ini dengan budaya orang Yahudi. Jadi untuk Anda memahami sebetulnya dengan Anda belajar budaya orang Yahudi, Anda akan sedikit mempelajari apa yang diajarkan di Alkitab ini. Anda mengerti, Anda Bapak Ibu, siapa yang belum ke Israel mau pergi tahun ini, saya doakan sekarang. Amin. Siapa angkat tangan dong Bapak, enggak angkat tangan. Jangan turun tangan, angkat tangan yang tinggi. Sudah, Bapak berkati tangan-tangan ini berlimpah-limpah supaya bisa pergi ke Israel dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kalau nggak pergi gimana Pak? Ke neraka Pak? Enggak ada hubungan neraka sama sorga dengan pergi Israel atau tidak pergi ke Israel. Bapak Ibu, kalau Anda ke Israel, Anda akan ketemu sama orang yang bertopi hitam, jas hitam, celana hitam, sepatu hitam, bajunya putih, dan godeknya panjang. Topi hitam, jas hitam, celana hitam, sepatu hitam, bajunya putih, ininya panjang godeknya. Itu adalah kaum yeshiva. Sekolah rabinik di yeshiva, merekalah murid-muridnya. Dan sekolah rabi itu minimal 10 tahun. Sekolah rabi itu. Jadi kebaikan bukan orang Israel, itu adalah orang keturunan Yahudi, tapi dari Eropa Timur. Mereka sekolah di sana. Dari kecil sampai besar. Dan kalau udah besar, kalau Dewan Guru mengatakan, kamu tidak layak jadi rabi. Gak jadi rabi. Jadi seorang rabi itu dipilih, itu adalah pangkat yang tertinggi, bukan sebuah anugerah. Itu besar. Dan mereka, kalau mereka jadi rabi, itu banyak pantangannya. Bapak Ibu kalau Anda mau sekolah di yeshiva juga bisa, tapi pantangannya banyak banget. Pantangan itu tuh bejibun dan ada satu pantangan bahwa orang kalau sekolah di sana, mereka harus mencari seorang partner dan menjadi partner seumur mereka sekolah tuh. Partnernya berdua-dua. Alkitab katakan, dan Tuhan mengutus murid berdua-dua. Bukan bertiga, bukan berempat, berdua. Kenapa berdua? Mereka harus berdua menjadi teman, dan mereka untuk mempelajari keilmuan dan mendalami satu pengetahuan, mereka saling bertanya. Yang ini tanya lagi. Jadi mereka mempelajari ilmu dengan bertanya. Bertanya adalah pola budaya orang Yahudi. Anda mengerti kalau Anda ke jalan orang Yahudi ada ibu-ibu mendorong stroller gitu. Dan 6 bulan bayi dan 3 tahun yang digendong gitu. Coba tanya sama dia. Ibu, ini anakmu umur berapa? Dia pasti yang bilang gini, hah? Menteri ini 6 bulan. Dan profesor ini 3 tahun. Itu biar kata-kata biasa buat mereka tuh. Anda bilang, menteri? Apa itu? Rektor, orang masih kecil gini. Tapi itulah bahasa yang biasa mereka katakan. Dan bertanya adalah pola hidup mereka. Anda kalau menjadi orang tua di Indonesia, Anda sedang masak. Anakmu pulang dari sekolah. Hai Mam, Anda pasti bilang gini, udah pulang, tadi sekolah dapat nilai berapa? Dapat nilai berapa? Itu adalah pertanyaan. Jadi orang Indonesia hanya bertanya bagaimana hasil akhirnya, gak peduli prosesnya. Dia mau nyontek ya boleh, mau dia mencuri nilai bebas. Pokoknya berapa nilaimu? Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kalau mama lagi masak, anaknya pulang.
Hai mam, ibunya pasti bilang gini, nak kamu tadi di sekolah nanya apa? Bertanya adalah pola orang Yahudi. Dan orang Yahudi biasa mengatakan sesuatu. Mereka bicara ke depan untuk hal yang ada di sini. Jadi mereka bicara, oh menteri, oh profesor ini berusaha 3 tahun. Jadi mereka mengatakan hal di depan untuk mereka hidupi sekarang. Itu orang Yahudi. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi topik penting mereka? Di dalam budaya itulah mereka tinggal dan hidup. Jadi Tuhan itu memberikan ada budaya orang Yahudi untuk kitab yang Anda dan saya pegang. Bisa ya Bapak Ibu? Nah, kalau Anda melihat sebuah kitab, Anda mengerti pasang 1 Yohanes 5 ayat 7. Konteks ini Pak, apakah Tritunggal itu ada dalam sebuah konteks? Saya akan bicara Tritunggal hari ini. Bapak Ibu, kalau Anda bicara Tritunggal, kata Tritunggal tidak pernah ada dalam buku manapun. Tidak pernah ada. Tetapi konsep itu diperkenalkan. Nah Bapak Ibu, kalau Anda membaca 1 Yohanes 5 ayat 7, firman Tuhan berkata, pasang, ada 3 hal yang memberi kesaksian dalam sorga. Bapak Ibu, ini kata-kata salah ya, jangan dilihat ya, salah ya. Salah di mana? Di sini. Nih, salah di sini. Jadi yang betul itu seperti ini. Ada 3 hal dan begini. Kurungnya berbentuk siku. Gitu. Bisa ya? Itu gak berbentuk siku nih. Jadi ini nanti diganti dengan TB2 gitu ya. Tapi ada lagi yang lain. Kalau Anda membuka Yohanes 1:38 berkata seperti ini. Rabi yang artinya apa? Guru. Gitu. Yohanes 1:38 berkata, nih, Rabi artinya guru. Mana yang betul? Kalau Anda melihat yang ayat ini, kata-kata artinya guru Anda buang, tidak masalah. Kata itu kan berjalan Rabi terus seperti ini. Karena kitab Anda itu penerjemahan dari bahasa yang berbeda. Jadi kalau ini ada kurungnya begitu, kurung yang tidak siku gitu. Ini dicoret, jalan terus nih. Tetapi kalau yang seperti ini, nih, ini jangan dicoret gitu ya. Yuk kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 hal yang bersaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiga adalah 1. Ayat berikutnya, ayat 8. 8. Oh hilang. Ayat 8. 1 Yohanes 5 ayat 8. Dan ada 3 yang memberi saksian di bumi. Roh, air, darah, dan ketiga adalah 1. Kenapa tidak boleh dibuang? Sebab kata-kata di sini dikasih tanda kurung siku, itu artinya konteks yang pertama kali diterjemahkan lembab, gak terbaca, sobek, terbakar, hangus. Gitu. Jadi itu sama dengan begini. Anda baca apa ini? Iman. Tapi kan ini hilang. Lalu dibaca iman Pak. Jadi kata-kata di sini itu dalam teks aslinya sobek, tidak terbaca, lembab, hilang, atau hangus. Tapi masih bisa dibaca. Makanya dikasih kurung siku. Bisa ya? Jadi apa beda kurung siku sama kurung yang begitu? Itu arti bedanya. Nah Bapak Ibu ini menarik. Konteks Tritunggal itu menurut kata-kata 1 Yohanes 5 ayat 7 itu penting. Tetapi kata-kata tidak pernah ada di isi Alkitab. Gak pernah ada kata Tritunggal di ayat dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu, tidak pernah ada. Tetapi dari mana orang bisa mengerti kata Tritunggal? Dari mana orang bisa mengerti, oh Tuhan tuh ada yang seperti ini kira-kira. Dari mana? Dari kata-kata ayat di tiap kitab. Bapak Ibu mengerti bahwa di dalam bentuk ketuhanan Anda melihat sebuah bentuk seperti ini. Bapa, Firman,
dan Roh Kudus. Bapak Ibu, oke? Bapak Ibu ngerti bahwa firman itu bukan Bapa, bukan Bapa. Anda juga yakin banget dengan diri Anda bahwa Roh Kudus itu bukan Bapa. Anda juga yakin bahwa firman itu bukan Roh Kudus. Bapa bukan firman, firman bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi Anda tahu bahwa firman, Bapa dan Roh Kudus ketiganya itu adalah God. Godly. Bisa ya gambar ini ya. Bapa bukan Roh Kudus bukan firman, firman bukan Bapa. Tapi ketiganya adalah Allah. Gambar ini, yang baru saya gambar ini. Yang baru melihat gambar ini satu kali ini. Angkat tangan kalau boleh. Oh pulang aja sudah. Ada yang baru lihat ini pertama kali satu kali ini. Oh, yang lain sudah lihat semua. Udah lihat semua yang lain ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, pola ini adalah pola orang Amerika atau orang Eropa kalau mengajar Tritunggal kepada orang Asia. Jadi kepada orang Asia, orang ini tuh bicara kalau mengajar seperti ini. Ini gaya barat, gaya western dari barat. Nah, Anda mungkin bilang sama saya, Pak itu gaya barat Pak, ini benar. Kalau Anda mempelajari Tritunggal, konsep ini mudah dimengerti. Ya, konsepnya konsep ini. Ini pola gaya barat kalau mengajar orang Asia pakai ini. Anda boleh pakai ini. Tapi Anda bilang begini, Pak saya ini orang timur. Saya kadang-kadang bingung kalau pakai gaya barat Pak. Apa orang nggak punya gaya timur untuk bicara mengenai Tritunggal? Oh ada saya bilang. Ini Tuhan. Tuhan itu punya sebuah konsep yang bagus. Manusia itu mirip dengan Tuhan. Bukan Tuhan mirip manusia loh. Manusia itu mirip dengan Tuhan. Tuhan punya roh, manusia punya roh. Tuhan punya firman, manusia punya firman. Jadi punya sama-sama Tuhan. Tetapi anehnya begini, kalau Tuhan dipisah dengan rohnya, tetap Tuhan. Kalau manusia dipisah dengan rohnya, kuburan. Jadi beda gitu Bapak Ibu. Nah, konsepnya begini, ini Tuhan ya, ini Tuhan. Ini Bapa. Firman, pasang Yohanes 8:42. Ini firman. Firman itu keluar dan datang dari Bapa. Jikalau Allah adalah Bapamu, engkau akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari ini Bapa nih. Firman begini. Ini Bapa, firman keluar dari Bapa. Bisa ya, Bapak Ibu. Nih, kalau Roh Kudus gimana? Pasang Yohanes 15 ayat 26. Ini Bapa nih. Roh Kudus itu begini. Penghibur yang khusus dari Bapa datang itu roh kebenaran yang keluar. Ini Bapa, Roh Kudus begini. Keluar. Bapa, firman, dan Roh Kudus. Tuhannya mana? Ya ini. Ini Tuhan. Satu ini. Bapa, firman, Roh Kudus bersepakat. Mengutus sang firman. Firman meninggalkan kealahannya dan pergi mencari terus ke muka bumi, mencari tubuh seorang hamba dengan nama Yesus. Firman. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bapa, ini keluar, firman. Ini Bapa, Roh Kudus keluar. Tuhannya mana? Ya ini Tuhan. Masih ada. Dan kalau manusia, ya udah kuburan gitu. Itu menjadi sebuah konsep yang diperkenalkan dengan nama Tritunggal. Nah, Bapa itu luar biasa. Kalau saya tanya, namanya Bapa siapa? Nah, ini penting tuh. Bapak Ibu, kalau Anda berada di sebuah pulau, tidak ada manusia di sana. Tidak ada binatang di sana. Dan engkau tidak akan ditolong. Tidak ada. Engkau hanya ada di sebuah pulau kecil. Saya mau tanya, apakah Anda perlu nama Anda? Saya ulang. Anda ada di sebuah pulau kecil, gak ada manusia, gak ada hewan, gak ada tumbuhan. Dan engkau gak akan ditolong. Engkau ada di situ. Sendirian. Saya mau tanya, Anda pentingkan nama Anda? Anda bayangkan,
dalam kekekalan, Tuhan ada. Tidak ada malaikat, tidak ada manusia, tidak ada ciptaannya. Benda-benda langit tidak ada. Tuhan aja ada. Apakah dia perlu nama? Tidak. Pak, ini kan nama Tuhan, Pak. 4 tetragrammaton. Dari mana yang datang? Tuhan pernah bilang, Moshe. Dia panggil Musa. Musa pikir, ada apa aku dipanggil? Oh ya Tuhan, ada apa Tuhan? Engkau aku pilih, bebaskan umatku Israel dari Mesir. Musa berkata, oh siap Tuhan, siap. Tapi nanti kalau mereka tanya sama aku, siapa nyuruh engkau? Aku bilang apa Tuhan? Tuhan berkata, ini aku yang nyuruh kamu. Lah iya, kalau orang Israel tanya sama aku, siapa aku itu? Aku bilang, siapa Tuhan? Tuhan berkata, aku yang nyuruh kamu. Tuhan, pakai nama Bambang, nama Tommy, nama Roni gitu loh Tuhan. Kira-kira begitu. Tuhan berkata, aku yang nyuruh kamu. Bapak Ibu, hari ini Anda mungkin terlewat. Bukankah Anda kalau ketemu orang, Anda harus nyebut nama Tuhan dulu? Iya apa enggak? Enggak. Anda ketemu sama saya, ketemu. Saya Aruna. Aku Aruna. Aku siapa? Aku siapa? Aku Rina. Aku Boni. Aku siapa? Sebelum Anda bikin kegiatan, Anda sebut nama Tuhan dulu. Sebelum Anda bikin sesuatu, Anda sebut nama Tuhan dulu. Pak, lagi ngapain Pak? I am working. I am siapa? I am listening. I am working. I am studying. I am seeing. I am earning. Bapak Ibu, engkau melakukan, siapa yang melakukan pertama? Sebelum Anda kenalan sama orang, Anda harus sebut nama Tuhan dulu. Perhatikan baik-baik. Nah, saya Herman. Saya siapa saya? Aku, baru Anda sebut nama Tuhan, baru sebut nama Anda. Anda sebut nama Tuhan, Anda sebut nama Anda. Anda sebut Tuhan, baru Anda siap jelaskan kegiatan Anda. Bapak Ibu, prinsip itu ada di sini. Ini diambil dari aku adalah aku, Esher, Ehye. Ini ada nih. Kata ini tidak pernah ada di kitab Ibrani manapun. Gak pernah ada. Bapak Ibu, yang ada adalah Ehye, Esher, Ehye. Kalau nama Tuhan gimana? Adonai. Atau Hashem. Orang Yahudi gak pernah nyebut ini. Gak pernah nyebut. Ini artinya apa Pak? Ini ya. To being. Working, listening, studying, hearing, seeing. Gitu ya. Nih. To being. Ini. Bojonya Opung Adam siapa? Nah ini loh Hawa. Ini loh Hawa. Yahweh. Ini arti kehidupan. Ini sang pemberi kehidupan. Dia tidak telah memberikan kehidupan, dia tidak akan memberikan kehidupan, tapi dia sedang memberikan kehidupan. Ini adalah kepenuhan Tuhan yang luar biasa. Kalau Anda minum ini sampai habis, muncul lagi. Anda makan sampai kering, muncul lagi. Anda habiskan sampai kering, kerontang, dan habis. Konsumsi sampai kering semua sampai habis. Muncul lagi. Ini adalah sang pemberi kehidupan. Bisa ya Bapak Ibu? Dan kepenuhannya luar biasa. Bapak Ibu saya tanya, di muka bumi ini alam semesta, benda apa yang kira-kira besarnya lebih daripada ini? Matahari, kecil matahari. Black hole Pak, kecil black hole. Kepenuhan Tuhan ini memenuhi segalanya. Tetapi menurut Kolose 1 ayat 19,
Kolose 1:19 firman Tuhan berkata, seluruh kepenuhan ilahi berkenan diam dalam. Lah kalau Anda mengatakan hal ini tidak terbatas, ya pasti ini juga tak terbatas toh. Tuhan Yesus bagaimana? Tak terbatas. Ini meja. Saya taruh di meja ini Alkitab saya dan HP saya. Kalau Alkitab saya sama HP saya tidak terbatas, meja ini tak terbatas juga tuh. Dan Kolose 2 ayat 9 mengatakan hal yang jelas sekali. Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Firman Tuhan berkata, di dalam Dia berkenan diam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Prinsip ini loh yang Anda kenal sebagai Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang memenuhi ruang semuanya. Bisa ya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu ini bagus nih. Kisah ini Anda harus mengerti. Tuhan bicara keselamatan. Kalau Anda bicara sama saya gini Pak, Bapak Ibu, Alkitab ini lengkap gak sih? Oke, saya mau tanya. Gini aja. Anda mau beli mobil nih. Mau beli yang hybrid, atau yang konvensional, atau yang listrik nih. Anda doa baca Alkitab. Kalau ketemu hebat. Gak ada. Alkitab hanya lengkap kalau bicara keselamatan. Di luar itu, tidak. Bicara kecil-kecil aja. Pak, saya mau beli rumah Pak. Rumah di atas, yang di laut, apa yang di gunung? Waduh, sampai berdiri rambut Anda tuh. Gak ketemu jawabannya. Bapak Ibu, jadi Alkitab itu lengkap kalau berbicara soal keselamatan. Bapa, Anak, Roh Kudus. Mereka rembukan dan mereka sepakat mengutus Sang Firman ke muka bumi. Meninggalkan kesaran dengan Tuhan. Dan kemudian mengambil rupa seorang hamba dengan nama Yesus. Nah ini bagus nih. Anda bertanya sama saya, Pak, nama Yesus penting apa enggak? Ada yang bilang Yeshua. Ada yang bilang Yeshua. Ada yang bilang Hosea. Ada yang bilang Yego. Ada yang bilang Jemie. Ada yang bilang Yesus. Ada yang bilang Jesus. Ada yang bilang Yasa. Ada yang bilang Yaso. Ada yang bilang Yego. Ada yang bilang Jemi, Peng-an, atau Selamat. Itu nama tuh. Intinya begini, kalau Anda sebut nama itu Yesus, keselamatan terjadi. Entah engkau mau pakai bentuk kata-kata yang mana. Bapak Ibu, Anda tahu bahwa ada orang di Amerika Latin, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, semua itu di Amerika Latin, orang bernama Yesus itu 25 juta. Banyaknya bukan main loh itu. Tetapi di Filipina, orang bernama Jesus itu ada 200 ribu. Di Indonesia, menurut BPS, orang bernama Yesus ada 2. Menurut saya sudah ganti nama nih orang, takut dibully. Bapak Ibu, jadi Anda mau nyebutkan yang siapa? Isa. Sebutkan aja. Jadi nama menurut dialek bahasa itu bebas. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nah, ini penting. Kisah itu Tuhan katakan bahwa menyebut nama Yesus untuk keselamatan itu kekal. Karena Tuhan Yesus sama tidak terbatasnya dengan kepenuhan ilahi. Bisa Bapak Ibu? Nah, kalau Anda melihat ke dalam sebuah firman, kita buka yuk Kejadian 1 ayat 1. Ini pertama kali, waktu Anda membuka kitab, Anda tahu tuh, Kejadian. Kitab Kejadian nggak ada judul Kejadian. Dari mana sih Pak judul Kejadian? Kejadian diambil dari kata pertama. Beresit itu kata pertama tuh, pada mulanya diambil tuh. Dari kata itu menjadi judul Alkitab. Alkitab ditulis tanpa judul, tanpa pasal, tanpa ayat, tanpa tanda baca, tanpa huruf besar, huruf kecil, tanpa spasi. Jadi itu kalau kita baca, Bapak Ibu kita buka kitab yang pertama, kita buka huruf ke 1003. Anda pulang semua pasti. Ngapain nunggu saya 1003? Capek sekali nunggunya. Bapak Ibu, tetapi firman itu diambil dari kata pertama. Bereshit, kejadian. Nah firman Tuhan berkata,
pada mulanya Allah ciptakan langit, langit dan bumi. Bereshit bara Elohim wa'et samaim wa'et eret. Eret itu satu, samaim, im itu kalau bagi orang Yahudi itu adalah jamak. Misalnya, kerub, satu kerub. Kerubim, banyak kerubnya. Seraf, satu seraf. Serafim, banyak serafnya. Iim, anaknya banyak. Nah gitu loh. Bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi im itu bicara banyak. Dan Tuhan katakan, langit yang Tuhan ciptakan itu berlapis-lapis. Yang bilang langit berlapis bukan saya, Alkitab Anda yang ngomong. Bapak Ibu, yuk kita buka Ibrani 7:26. Ibrani 7:26. Firman Tuhan mengatakan hal seperti ini. Imam besar demikian kita perlukan yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, lebih tinggi daripada tingkat sorga. Berapa tingkat sorga? Banyak toh. Barang siapa mengajarkan Torah tempatnya tinggi di sorga. Barang siapa mengajarkan Torah tempatnya rendah di sorga. Ada tempat yang tinggi, tempat yang rendah. Berapa tingkat sorga? Saya perlu jelaskan ini Bapak Ibu. Satu hari nanti, entah kapan saya nggak tahu, Tuhan datang menjemput Anda dan saya. Kita pulang sama-sama dalam pengangkatan. Amin. Sudah saya percaya amin. Saya amin sendiri saja Bapak Ibu. Ya. Waktu kita naik ke atas tuh, kita naik sampai di atas. Bapak Ibu mengerti bahwa di langit itu Tuhan tidak pernah berjanji, nggak pernah janji, bahwa sorga yang hari ini diserahkan sama kita, nggak pernah. Anda bilang, nanti masuk sorga ya, sorga yang mana dulu? Tuhan tidak berikan sorga yang sekarang ini bagi Anda dan saya loh. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan sorga yang kita sebut sebagai langit baru, bumi baru, LB3. Langit baru, bumi baru, diserahkan bagi Anda dan bagi saya. Langit baru, bumi baru itu bertingkat-tingkat. Bapak Ibu, Anda mengerti. Jadi hari ini engkau dan saya akan masuk langit yang bertingkat-tingkat. Ada berapa tingkatnya Pak? Menurut saya tahunya cuma ada 3. Tapi yang berikutnya saya nggak tahu. Siapa yang pernah lihat langit itu? Paulus. Pengajarannya nanti saja kapan-kapan. Ini kita ngomong ini dulu. Bapak Ibu, itu hal yang menarik. Jadi tingkat-tingkat. Makanya di muka bumi Tuhan berkata, di muka bumi ini pandanglah ke atas. Di mana tempat Tuhan Yesus ada. Ke atas. Jangan pandang bumi ini. Pandang tuh ke langit tempat Yesus ada. Di langit berkatmu itu berlimpah-limpah dan banyak. Tapi di bumi engkau punya tanah, engkau punya tambang, engkau punya perkayuan, engkau punya kapal terbang, pesawat, mobil, uang yang begitu berlimpah. Bapak Ibu saya katakan, Tuhan berkata bahwa engkau cuma punya 1 di muka bumi. Tetapi di langit engkau dan saya punya berlimpah-limpah. Bapak Ibu, pada mulanya Tuhan menciptakan langit-langit dan bumi. Bereshit pada awalnya seperti itu. Bapak Ibu, yuk kita mau lihat ya. Sebentar Bapak Ibu, Anda ibadah kedua tuh ini. Anda dipaksa enggak? Anda kesini enggak dipaksa toh? Anda mau sendiri toh? Anda tahu abisnya enggak ada ibadah loh? Enggak ada ibadah lagi toh? Anda tahu artinya. Jadi saya akan selesai nanti pada saat ini saya serahkan kepada koordinator gitu ya. Lama Bapak Ibu. Telepon, Mas jangan di luar Mas, masuk aja Mas, lama ini. Nah, gitu ya. Beresit Bapak Ibu. Yuk kita lihat bagaimana itu ditulis. Bapak Ibu menuliskan dari kanan ke kiri toh. Ibrani kok, Ibrani kanan kiri toh. Bapak Ibu saya mau tanya dulu. Tempat apa, kota mana, di negara mana yang paling tengah di muka bumi? Tengah. Ada yang bilang, saya Pak, mana? Chungguo, Chung tengah, Guo negara, Chungguo pasti tengah, Tiongkok. Oh salah.
Yesaya 5 ayat 5. Pasang Yesaya 5 ayat 5. Inilah Yeru, di tengah-tengah bangsa-bangsa kutupakan dia, sekelilingnya ada negeri-negeri. Ini Yeru Israel. Yesaya 38 ayat 12. Pasang Yesaya 38 ayat 12. Turunkan sedikit, saya nggak bisa baca atasnya. Bermaksud merampas, menjarah, mengacungkan tangan terhadap peruntuhan yang sudah diami kembali, menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah punya ternak dan harta benda dan mereka diam di yang tengah apa? Yerusalem. Negara-negara di timur Yerusalem pasti nulis dari kanan ke kiri. Arab, Persia, India, Mandarin, Chinese, Jepang, Korea, dari kanan ke kiri. Jangan yang sekarang loh. Sekarang sudah berubah, sekarang sudah kiri ke kanan. Yang zaman dulu, dari kanan ke kiri. Orang-orang di barat, nulis dari kiri ke kanan. Bener ini Bapak Ibu. Ada yang bilang gini, pendetanya salah. Shh, Indonesia tuh di barat. Tapi Indonesia tuh di timur, tapi nulis dari baratnya dari kiri ke kanan. Nah itu gimana? Bapak Ibu, Indonesia tuh memang di sini. Tetapi nulisnya dari sini ke sini. Karena Indonesia pernah dijajah sama bangsa Belanda gitu. Bisa ya Bapak Ibu? Oke, teruskan. Bereshit. Gak keluar di ujian. Bereshit. Bapak Ibu, yuk kita lihat dari huruf ini. Dari sini ya. Ini bar atau ber anak. Anak artinya. Pernah tahu Yesus Barabas? Pilatus pernah berkata, Pilatus, siapa yang kau bebaskan hari ini? Apa Yesus Kristus atau Yesus Barabas? Yesus Barabas, pernah tahu ya? Yesus Barabas, Yesus anak seorang ayah. Bapaknya gak tahu siapa. Gak jelas bapaknya itu. Dia butuh parenting. Kau gak jadi pemberontak tuh. Nah, parenting itu penting Bapak Ibu. Jadi bar itu anak. Bersheva, anak. Sheva, 7. Anak 7. 7 itu adalah perjanjian dengan Tuhan. Anak perjanjian artinya. Ya. Ini ber artinya anak. Teruskan. Yang ini apa ini? Kepala sesembahan. Domba. Ini Tuhan. Ini Tuhan. Anda gini, atur dulu. Bapak Ibu, siapa yang dulu, jangan sekarang, dulu, pernah nonton konser di luar negeri atau di Indonesia? Boleh angkat tangan? Dulu. Konser. Pulang aja Pak yuk. Yang pernah nonton konser? Saya nggak pernah, oke. Bapak Ibu pernah nonton konser tuh? Nah gini. Artisnya. Wow, artis kan gitu. Terus dia melihat gini, lihat kiri kanan. Ini Illuminati. Yang betul tuh begini. Ini birkat Kohanim, berkat para imam. Jadi orang Israel kalau memberkati umatnya, imam berkati umatnya begini. Aku berarti engkau berlimpah-limpah, begini, tangannya begini. Ini Tuhan, double, memberkati umatnya. Kemudian diplesetkan, tutup. Wow, Anda kan jadi nonton begini. Apaan tuh? Ikut gini-gini. Hati-hati loh Bapak Ibu. Itu Illuminati. Bisa ya? Udah terlambat gimana? Ya usah nonton lagi. Tuhan. Bapak Ibu, gini aja. Nanti kan 2 berkat toh.
nanti doa berkat toh. Ya, atau lama loh, doa berkat toh ya. Kalau doa berkat, Anda tahu kenapa tangan saya begini? Selalu saya begini. Gak usah ditiru. Mentiru ya boleh, enggak tiru juga enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Tapi kalau Anda lihat saya, pasti saya begini. Apa? Sebab saya terima dari Tuhan. Anda begini, ya boleh aja bebas. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tuhan, gitu loh. Teruskan. Yud, apa yud? Tangan. Ini salib. Anda, apa ini artinya? Anak domba adalah Tuhan yang tangannya disalib. Siapa itu? Lah ini baru kata pertama di Alkitab loh. Belum kata kedua, belum ketiga, belum keempat, belum kelima, belum keenam. Kata pertama di Alkitab, Tuhan yang tangan disalib, anak domba yang tangan disalib adalah Tuhan yang tangan disalib. Anak domba adalah Tuhan yang tangan disalib. Tuhan sudah bicara keselamatan sejak awal Alkitab. Bapak Ibu, binatang apa paling culun di muka bumi? Culun dan bodoh, culun. Binatang apa? Ada yang pinter, gak usah ngomong, diam aja. Daripada kerjain kamu diam aja. Binatang paling culun apa? Domba paling culun, domba. Domba kan makan. Udah makan gini, itu bisa mati loh dombanya. Domba kalau udah makan, tidurnya harus piring gini. Jadi gembala tuh muter-muter membalikan dombanya. Domba tuh kayak makan aja bisa mati. Nomor 2, Anda ajak domba muter. 5, 7, 8, 9, 10 muter. Sudah itu ada keluar. Itu domba muter terus sampai pingsan. Gak tahu ngapain itu. Culun banget. Bapak Ibu, domba punya tanduk kambing kan begitu. Kalau domba tuh berputar. Makin tua, makin kena kulit. Makin tua, nembus, cep, dan mati. Makanya kalau sudah tua dombanya, gembala tuh membawa pisau pemotong, melihat mana yang tua ya, dipotong, krek gitu. Domba itu betul-betul binatang yang membutuhkan gembala. Dan kita seperti domba. Bisa ya Bapak Ibu? Bapak Ibu, siapa yang pernah dipatok ular? Ya ngapain Bapak tanya, Pak, di sini saya nggak hadir, Pak. Dipatok ular, bukan ular piton loh, ular yang kobra, derik, belo belang. Kalau Anda dipatok kobra, Anda tetap sehat seperti ini, 20 menit. Selebihnya mulai goyang-goyang tuh. Dalam 20 menit Anda harus mencuci bersih, Anda lari ke rumah sakit atau klinik, Anda mengambil ampul 5-8 ampul serum anti bisa ular. Anda coblos 5-8. Supaya Anda sehat lagi. Bapak Ibu, Indonesia, wah itu nggak bisa bikin serum anti bisa ular. Wong adanya tuh terus gembel kok. Dari mana serum anti bisa ular diambil di Indonesia? Itu diimpor dari Australia sama dari New Zealand. Dari apa sih? Darah anak domba. Jadi untuk membuat serum anti bisa ular, bahan utamanya adalah darah anak domba. Sampai waktu baca ini sampai kaget, waduh lah ini kan Alkitab banget. Dosa seperti racun. Dan merusak seluruhnya. Tetapi darah anak domba membasuh itu. Sehingga engkau dan saya boleh hidup. Kita tuh hidup di muka bumi itu, aduh anugerah Tuhan yang besar. Bapak Ibu, Anda kesini, Anda jalan kaki dari sana, parkiran ke sini. Kalau Tuhan berkata, kamu gak boleh ke gereja hari ini. Engkau gak akan masuk sini. Gak akan masuk sini. Engkau muter, pusing, pulang. Engkau bisa ada di sini karena Tuhan berbelas kasih. Tuhan luar biasa. Hari ini dia berkata, kalau engkau sudah selamat, ceritakan kepada orang lain supaya mereka bisa selamat. Ini kata pertama dalam Alkitab, isinya seperti ini. Bapak Ibu, firman Tuhan ya dan amin. Bisa? Kita mulai khotbahnya sekarang. Oke. Loh, tadi bukan khotbah. Ngobrol tadi. Ini khotbah mau sekarang, ini khotbah sekarang. Oke, khotbah yuk kita mulai.
Bapak Ibu. Matius 28 ayat 19. Ini kan tahun visi tahun ini. Gitu. Amat agung. Di PL saya sudah katakan ada di kitab Kejadian. Kalau di PB mana Pak? Ada buktinya enggak? Ada. Seraya engkau pergi, sambil engkau berjalan lewat, sambil engkau berjalan pergi dan lewat, muridkanlah semua bangsa. 2. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kukatakan padamu, supaya Anda bisa klaim nih. Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Orang mengklaim itu kalau sudah melakukan 3 hal ini. Bisa ya, jadi 3 ini adalah prinsip penginjilan. Anda baca coba. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Alkitab tidak pernah bilang, baptislah dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Gak pernah. Alkitab bilang, dalam nama, satu nama. Siapa? Yesus. Alkitab gak bilang begini, baptis dalam nama Bapa, dalam nama Anak, nama Roh Kudus. Enggak. Onoma, baptislah mereka dalam onoma, satu nama. Yesus. Anda ngelihat ada Tritunggal di situ enggak? Kelihatan ya Tritunggalnya? Kelihatan. Nama saya emang susah di Indonesia. Kalau di India, nama saya banyak. Gitu ya. Andai kata saya bersama teman-teman saya 5 orang berjalan, namanya Aruna semua, jalan semua. Tuhan panggil, Aruna, maka mungkin hanya saya nengok ke belakang. Hah? Karena kalau Tuhan panggil, nggak cuma nama saya. Dia memanggil karakteristik saya, tipikal saya. Aruna, yang gemuk, kacamata, sipit, cengar-cengir. Dipanggil Tuhan. Kalau Anda jalan sama Budi, ada 5 Budi jalan. Budi, gitu, jalan 5. Tuhan panggil, Budi. 5 orang tuh gak mungkin nengok semua dan berkata, ada apa? Tuhan panggil onoma. Onoma tuh satu nama. Onomata, banyak nama. Tuhan katakan, baptislah mereka dalam onoma. Satu nama. Siapa itu? Itu. Tritunggal tuh. Tritunggal. Bapak Ibu, Yohanes Rasul, matinya kan adalah mati yang wajar deh. Dia tuh menulis 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Dia tulis, tipis. Yohanes tulis. Waktu dia tulis itu, wah tulisannya penting banget tuh. Semua orang Kristen mencari tulisan itu dan percaya tulisan itu luar biasa. Orang Romawi, wah bakalan jenggot. Orang Romawi kesal sama Yohanes, cabut Yohanes diambil, dimasukkan penggorengan minyak panas. Rambutnya luruh, kulitnya lepas, buta, dan dia aduh kasihan sekali. Gak mati, diangkat dan dibuang ke pulau yang sangat kering, Pulau Patmos. Di sana tidurkan. Di mana? Di sebuah batu, bukan aja rumah sakit, batu. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba matanya melihat pewahyuan daripada Tuhan. Dan dia berkata-kata dan Polikarpus catat. Jadi kitab Wahyu dibuat oleh Yohanes, gitu ya, masih Yohanes. 4 kitab. Yohanes sudah sembuh dan dia pulang ke Efesus dan jadi seorang yang besar di Efesus. Di masa tuanya, tahun 96 sampai 98. Hari itu murid-muridnya berkata begini, Yohanes, engkau harus nulis sebuah kitab dong. Seperti Matius, Markus, Lukas itu loh, engkau harus tulis sebuah kitab. Yohanes berkata, kenapa? Sebab kami mau tahu tentang Tuhan Yesus. Dan Yohanes setuju. Kemudian Polikarpus siap-siap lagi. Dan Yohanes berkata, in arhe, kata pada mulanya, bereshit dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Greka, in arhe. Itu sama dipakai di kitab Yohanes 1 ayat 1. Kita buktikan hari ini, di kitab Yohanes ada banyak kisah mengenai Tritunggal. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat ke-30. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, ia berkata, tetelestai. Sudah lunas, kalau saya bilang sudah lunas ya, karena itu ada pertukaran, transaksi. Ia tundukkan kepalanya dan ia serahkan nyawanya. Ditulis pakai bahasa Greka, ini Greka. Lah Yesus waktu mati itu pakai bahasa apa? Ya bahasa Aramik. Kan nggak mungkin disebut bahasa Greka, nggak mungkin. Bahasa Aramik, tetapi Alkitab itu ditulis pakai bahasanya Greka, karena Yohanes yang ngomong pakai bahasa Greka. Tete, lesta.
tetelestai. Nih, sudah lunas, selesai. Grika. Dulu ya. Saya kalau membaca ini nggak suka. Menurut saya, yang betul, menurut saya loh yang betul, itu adalah teteleska. Menurut saya. Jadi bukan ini tapi ini. Kenapa? Sebab teteleska itu berarti bahwa aku telah menyelesaikan. Jadi waktu itu salib, aku telah selesaikan. Kan pas toh? Pas. Menurut saya yang benar ini. Tetapi setelah sekian lama saya baca lagi, kata ini tidak pernah ada di Alkitab loh. Gak pernah ada di Alkitab. Yang ada ya tetelestai itu. Yang arti tetelestai itu adalah dia telah menyelesaikan. Kalau Anda saya tanya, mana yang betul dari dua ini? Pasti yang ini toh. Tapi yang ini tidak pernah ada. Yang ada, yang atas. Dia telah menyelesaikan. Dia siapa? Saya bilang, dia siapa? Anda melihat ada unsur-unsur Tritunggal nggak di sana? Ada unsur Tritunggal di sini? Dia telah menyelesaikan. Ternyata Bapa, Anak, dan Firman sepakat. Dia, siapa dia? Mesias itu, Sang Firman itu, Yesus namanya, telah menyelesaikan. Kalau secara literatur, sepertinya lebih cocok yang ini. Ini nggak cocok nih, ini cocok nih. Tapi dibuang. Yang ada yang ini. Bapak Ibu, unsur Tritunggalnya kelihatan banget di sini. Bisa lihat ini Bapak Ibu. Saya mau tanya, Tritunggal benar apa enggak benar? Tidak ada ayatnya. Tidak ditulis terang-terangan di Alkitab. Tetapi konsep Tritunggal dipasang oleh Tuhan di semua kitab, di banyak ayat panjang lebar. Bisa Bapak Ibu? Udah pulang semua ya? Bisa Bapak Ibu? Dipasang. Bayangkan, kitab Kejadian ada, kitab Matius ada, kitab Yohanes ada. Saya masih punya daftarnya panjang Bapak Ibu. Prinsip Tritunggal Tuhan betul-betul bermakna luar biasa. Yang kita kenal dalam nama Yesus. Nama Yasa, nama Jesu, nama Yaso, nama Jesus, Hosea, Iego, Jemi, Yeheshua, Yesua, Peng'an atau selamat. Anda sebut nama yang persis dengan apa yang Anda yakini saja. Sebab Tuhan katakan, kemenangan, keselamatan adalah anugerah yang Tuhan sediakan bagi semua Anda dan saya. Di tempat ini, anugerah Tuhan berlimpah. Bisa Bapak Ibu? Enggak ada keberatan toh? Ya kita pulang kalau enggak ada. Oh saya tahu ada lapar kok. Bisa? Bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih
kami. Kami mengerti keselamatan yang Tuhan janjikan bagi hidup kami itu kekal. Keselamatan Kau berikan kepada kami sebagai ganti dosa kami semuanya. Kami percaya bahwa anugerah-Mu limpah. Saat ini kami harus pergi jadi penginjil akhir zaman. Kau mengurapi kami dari depan sampai belakang, kanan kiri atas mimbar, di bawah mimbar, seluruhnya. Pengurapan Tuhan curahkan berlimpah-limpah. Sebab kami bersyukur kepadamu, Tuhan yang besar. Kami percaya dalam hidup ini Engkaulah satu-satunya tempat kami bersyukur dan memohon. Yesus, ku beri syukur, hanya Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur atas kebesaran yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami mengerti bahwa kami adalah ciptaan yang baru. Kami mengerti bahwa dalam hidup ini Engkaulah yang terutama dan satu-satunya. Tuhan yang hidup yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kami ucap syukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman diberitakan kami percaya. Itu akan terus berbuah dalam hati kami. Berkali-kali lipat ganda, bahkan 1000 kali lipat ganda Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau angkat tangan kami memberkati Tuhan Pastor Aruna Tuhan. Bapa Engkau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan. Kami minta Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan hamba-Mu Tuhan. Kami percaya kemanapun hamba-Mu berada Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Nama Tuhan terus ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Dan Engkau berkenan Tuhan atas setiap pelayanan Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan dan keluarga besar ya Tuhan. Kami minta berkat yang khusus Engkau berikan Tuhan. Untuk Pastor Aruna dan keluarga besar ya Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan berlimpah-limpah Tuhan. Atas Pastor Aruna dan keluarga besar ya. Dan kami berdoa Tuhan. Biar keluarga ini Tuhan selalu aman dalam lindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Sebentar kami mau pulang Tuhan Kau berkati. Biar saat kami mau pulang Tuhan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan Tuhan kami percaya setiap kami akan menerima jawaban doa. Dan setiap kami akan mengalami terobosan demi terobosan. Bahkan mujizat Tuhan akan kami terima di sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan inilah kami Tuhan, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari saudara-saudara kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa,
kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai, menuntun, memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat di dalam nama Yesus katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati. Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan. Sometimes it feels like I crawl through the valley, but I got a promise that I hold on tight to. I can't lose when I'm right beside you. Yeah, gotta know the plans you have for me when my cup is overflowing.